Ya, Bapak Ibu, kita mulai saja. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Para hadirin hadirat, alhamdulillah di sela-sela tiris nu nyarocod ge tiris pisan. Kita masih bisa ngaji ya. Mengkaji ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi. Edisi kali ini masih melanjutkan tentang 7 nasihat orang tua bijak untuk anaknya. Pertemuan keempat, nasihatnya nasihat nomor 6. Masih emut keneh 05 sate acan. Nasihat pertama, jangan boros. Ya, belilah sesuatu yang penting-penting saja. Di saat ada uang, simpan. Tabung. Kalau bisa digolangkan. Ya. Nanti yang disimpan itu bisa dibutuhkan di saat kebutuhan darurat. Seperti sakit, kan itu nggak bisa ditunda sakit. Kedua, jangan pernah bersaing urusan dunia. Ya, bersaing urusan harta, pangkat, jabatan, capek itu. Bersainglah urusan ilmu, wawasan, dan amal soleh. Ketiga, hati lu naonnya hilap nih. Oh, jangan pura-pura sudah bekerja berat dan banyak, jangan. Ya. Karena usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Ya. Kamu punya hasil berapa? Ya itulah hasil kerjamu. Ya. Kamu ingin panen melak tangkal cabai Tanjung hoyong panen sakintal, ta eta teh minimal kudu 100 tangkal. Ya. Hoyong panen sakintal, ari melak ngan 3 tangkal moal tiasa. Kudu 100 tangkal. Yang keempat, mandirilah sedini mungkin. Mandiri, belajar mandiri. Bukan nggak boleh dibantu, tapi bisa oleh sendiri, lakukan oleh sendiri. Ya, mulai dari hal yang terkecil ya sampai yang terbesar. Yang kelima itu boleh kamu menangis, merasa lelah, aduh menihese, bolehlah. Tapi jangan pernah menyerah menghadapi persoalan hidup. Aya masalah sok cooling down we heula. Mun hese aduh berat, ulin we heula, ulin heula. Begitu refreshkan dulu. Mun mumet begitu tos nyeblak we heula level 8. Jeding begitu. Ketos ieu payunan deui ya. Karena enggak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Ya, enggak ada kusut yang tidak bisa diluruskan. Satungtung lain ngabedahkeun laut jeung ngecat langit sang hareupan masalah. Sok, sate acan kanu kagenap. Ini ada pesan-pesan dulu dari saya. Tapi sanes pesan-pesan terakhirnya. Kak Bapak Ibu yang punya anak cucu sekolah ya, cucu kan bapaknya. Selama anak masih bisa dipesantrenkan, pesantrenkan. Saran dari saya itu. Pesantrenkeun murang kali. Minimal tingkat sanawiyah. Bagusnya sampai tingkat aliyah. Ya, mengapa? Masalahnya panjang ya, panjang. Sok cari pesantren-pesantren yang bagus. Ya, yang mengajarkan agama dengan baik, spiritual dengan baik, belajar intelektual dengan baik, belajar emosional dengan baik. Ada dan tidak mesti yang mahal-mahal. Ya. Tidak mesti yang mahal-mahal, ada yang relatif murah, terjangkau. Ya. Bagus, sok. Kalau tidak bisa, nggak mau nih anak cucu saya ke pesantren, bolehlah SD, SMP, SMA yang biasa. Antisipasi. Ya.
Paginya SD, SMP, SMA, nah sorenya ka madrasah. Cari sekolah-sekolah agama. Wayahna, kalau kamu nggak pesantren, madrasah. Ya, tidak terlalu berat seperti pesantren. Sok sekolah, madrasah. Paling madrasah sejam 2 jam lah. Ya, ada yang sore, ada yang pada maghrib. Masih tidak mau atuh Pak, nek capek kan sudah sekolah belajar, sekarang madrasah. Kekeh tidak mau, sok atuh privat di rumahnya, ajar ku ibu bapana, ajar. Ya. Masalahnya indung bapana ge teu barisaeun maca Quran. Riweuh kan. Ya. Eta sok anu gaduh bekalnya ti bujang kene sing sarae agama. Nanti di saat anak-anaknya tidak mesantren kan ibu bapaknya bisa. Kalau ibu bapaknya tidak bisa mengajar karena sibuk atau tidak bisa, boleh atuh privat undang ustadz dari luar. Banyak itu mah, sok ya ajarkan. Minimal seminggu 2 kali, bagusnya seminggu 3 kali. Tapi kalau mengundang ustadz dari luar, wayahna buruhan. Ulah cap nuhun ulah. Buruhan. Ya. Sok ajarkan anak kita agar bagus baca Qur'annya, tajwidnya, tahsinnya, tafsirnya, belajar wudhu yang baik, dan lain sebagainya. Mungkin wae jadi ku Daniel we nu kitu mah. Ya, puguh jadi satu mah moal najan teu salat, najan teu bener ge moal dihisab. Moal aya penghisaban ku Daniel moal. Sok, saya yakin Bu, setiap orang tua ingin punya anak yang baik, soleh, selamat dunia akhirat. Tapi mah santren alim, ka madrasah alim, privat ku ibu bapana teu bisa. Ya, ngundang dari ustaz dari luar ge tidak bisa. Diajak ngaji embung, terus hayang selamat dunia akhirat. Halo. Halo. Ya. Wayahna sok belajar agama dengan baik. Seperti nasihat Umar bin Khattab. Ya, tafaqahu, ayo berfikirlah, belajar agamalah dengan baik sebelum kamu diangkat jadi pemimpin. Sok mengpengcan jadi camat, mengpengcan jadi wali kota, ya tidak mustahil kamu di masa depan jadi bupati, jadi kapolri, jadi kapolda, begitu. Sebab kalau sudah jadi pejabat lah, atos hese. Boro-boro masantren ngaji geges teu kaburu. Ya, malah kata Imam Bukhari mah, sebelum kamu diangkat jadi pemimpin wajib belajar. Setelah jadi pemimpin pun anger wajib diajar. Ya, belajar. Masalahnya panjang. Ya. Sahur Nabi SAW kan seorang laki-laki menikahi perempuan itu karena 4 faktor. Salah satu dari 4 ini. Ada yang karena cantiknya, ada yang karena hartanya, ada lagi yang menikah perempuan karena turunannya, ada lagi yang karena agamanya. Nabi sudah mewanti-wanti, fadfar bidzatid din. Berantusiaslah kamu menikahi perempuan yang agamanya bagus. Mengapa panjang? Panjang. Nanti kalau kamu punya masalah hidup di dunia, baru kamu tahu, sadar. Belum akhirat. Kan diurang ayeuna barudaknya anu ya basic agamanya kurang pasti. Kalau ningali jodoh teh nomor hiji teh casing. Casingna kon mah kasep geulis bae tara salat ge. Yang penting seksi, bohai, glowing, bae teu ditiung oge. Ya, Pak karar itu. Mengapa? Karena basic agamanya tidak ada. Ya, lain nu teu meunang nu geulis nu kasep. Tingali sok salat tara, sok ka masjid tara. Ya. Tingali kewajiban yang Allah bebankan selalu dilaksanakan tidak? Masih kene mabok, sok nu haram tara. Panjang. Ya, hayang goduh turunan nu soleh kan bibitnya kedah nu soleh.
Sok ayeuna urang kana nomor genep. Ieu sami kanggo urang ge sami ya. Untuk kita juga sama. Nasihat yang berikutnya, jangan lupa orang tuamu tidak akan bisa menuruti semua kemauanmu. Orang tua bijak bakal begitu. Setiap kemauan anak moal dicomponan sadayana, apalagi yang membahayakan. Tapi kamu harus tahu bahwa mereka orang tua akan atau sudah memberikan yang terbaik untukmu. Apalagi Allah. Apalagi Allah. Ya. Moal sadaya kahoyong urang ku Allah dicumponan. Tapi kita harus yakin Allah pasti akan memberikan yang terbaik. Begitu juga orang tua bijak. Pak, bapak gaduh dealer 8. Gaduh incu nembe kelas genep SD. Tapi bongsor. Bongsor teh jangkung badag. Geus jago nyupir mobil. Hoyong mobil. Bade dipasihan. Karunya incu. Parengin incu kesayangan. Kasep juga akina. Sakolana pinter. Bongsor. Wah mahir karena mobil. Karunya berewe mobil. Cilaka. Tasan odoraka akina. Belum waktunya. Ya. Bapak seorang TNI. Seorang polisi. Anak bapak mau bermain. Mau keluar kota. Pak namut bedilnya. Bade dipasihan. Karunya. Ulah Pak nggak boleh. Kumaha mau nemak jelema. Nebeun ka maot. Wah hancur. Karir anak. Karir keluarga. Bubuk. Ya. Sok ieu kumaha ngajarkeun oge Pak. Ngajarkeun ke anak-anak. Ya. Orang tua yang bijak. Yang pinter. Yang cerdas. Nusurti. Tidak akan memberikan semua yang anak mau. Tapi orang tua pasti akan memberikan yang terbaik. Kalau ini baik untukmu, baik untuk karirmu, ya bakal menambah pengetahuan, nambah skill. Orang tua kalau punya pasti bakal bro-broan. Ya, saran ti abi. Bapak ibu punya anak cucu resep teh sakola. Beres S1 teh hoyong S2, hoyong S3, malah bari kursus ieu, diajar ieu, perlu biaya, ada der kan gitu mah. Der. Tapi hayang iya tak perlu teuing ulah. Jangan begitu. Sok, orang tua yang baik, cerdas dan beriman kepada Allah. Mereka akan menunaikan segala kewajibannya, termasuk mengurus, mengasuh dan mendidik anak dengan baik. Orang tua tersebut pasti akan menjaga sebisa mungkin agar anaknya selamat dunia akhirat. Ya, dalam urusan dunia sekalipun pasti diaping dengan baik. Apabila orang tua mempunyai harta yang baik serta banyak dan anak membutuhkannya, niscaya akan diberikannya dengan senang hati. Ya. Anak bapak, cucu bapak kuliah perlu laptop yang speknya yang tinggi. Wah, ngan awis ya. Pangaosna 25 juta. Ada uangnya dipangmeserkeun moal. Pangmeserkeun lah. Ya. Alah, kuliahna jauh. Lamun kana Grab, wah lila. Begitu. Hayang motor, urang aya di motoran mau apa? Di motoran lah. Di motoran. Ya. Sok dibekalan, diberikan. Nah, namun anak tidak boleh lupa. Orang tua yang baik tidak akan memberikan semua kemauan anak. Terutama pemberian yang membahayakan dirinya, baik dunia maupun akhirat. Dulu Pak, tahun berapa ini? Seorang artis kasih pinjam anak mobilnya, mobil sport. Ngajalankeun di tol, cilaka, berapa korbannya? Ya, tahun berapa tuh kan ada seorang artis kan sampai terjadi baru 13 tahun. Siapa yang salah? Orang tuanya. Ya, ini harusnya ada sanksi moral bagi orang tuanya. Anak 13 tahun ngajalankeun di tol kabayang naik mobil sport atau kecepatan berapa yang korbannya berapa?
Saya menghadapi beberapa kasus yang begini, Pak. Dugi ka ngawa nelepon, sumping ka bumi, san kumahanya pun anak, hoyong motor, ya sarha teu peryogi teuing. Tapi namun abi ayam sana dipasihan kan masalahna abi teh teu gaduh. Ngan si borang kali can dicumponan mah mastakana teh digeledug-geledug kana sirah, Pak. Jelegur coba. Lain teh hayang mere lain. Kadang-kadang hiji orang tua tidak memberikan teh tidak mampu, atau kamu memang teu butuh teh. Takuma menyadarkan anak begitu. Kan anak tidak cukup belajar spiritual dan intelektual dengan baik, emosional. Sok kumaha ngajarkeun gitu. Ya, karena di sekolah tidak ada pelajaran khusus yang begitu. Termasuk di pesantren eta mah ibu bapaknya. Ya. Ibu bapaknya. Dugi ka digelug can dicumponan mah akhirnya bapana ngelehan we. Namut padahal dia gajinya cuman berapanya, Kak Abi ngobrol saya gaji Abi teh 1.700.000. Ya, tapi demi anak dugi ka namut si gajihna teh dipotong-potong tinggal 300.000 sabulan. Karena yang sisanya dipakai nyicil. Begitu. Aya deui anu ieu mah masalah jodoh karunya seorang perempuan putra jamaah. Jadi ti SD dugi ka SMA rankingna bagus sekali. Tanuju kuliah gaduh kabogoh lah cek bahasa umum nama. Ya, kabogoh tanpa ada pemberitahuan si kabogohna nikah. Ya, langsung stres. Sudah 10 tahun tidak sembuh-sembuh. Tiap ngalinur ucup nyata calona Yusuf naminangan diucup nyarios ya deudeuh teuing eta barudak nya karunya ya begi hoyong teh nya ieu ngawulangkeun dipikeun ka budak abi gitu dugi ka ngarti nu kieu Allah teh mampu memberikan apapun kepada kamu bisa ngan masalahnya anjeun teh bakal salamet moal ku ieu. Sok kumanya menanamkan ini harus diulang-ulang dan harus banyak contoh bahwa Allah itu tidak akan ngasih kepadamu kecuali yang baik. Dan yang baik yang Allah kasih kepada kamu pada saat diberi belum tentu menyenangkan, belum tentu. Kan salah satu rukun iman itu adalah watu mina bil qadari khairihi wa syarih. Kamu beriman, percaya kepada takdir, baik takdir yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan. Takdir baik buruk, begitu. Kalau menurut saya takdir buruk itu bukan buruk, tapi tidak menyenangkan. Karena Allah mah tidak akan menetapkan ke orang mukmin kecuali baik. Kaitan sarang takdir khairihi wa syarih, yang syarih di sana bukan buruk, tapi datang dalam bentuk tidak menyenangkan. Saya ambil contoh ya. Contoh ini walaupun fiktif, tapi menurut saya inspiratif ini. Tapi yang punya pengalaman pribadi boleh. Saya banyak sebetulnya. Ima contoh nu ieu heula lah. Kalau menurut saya lucu juga. Seorang raja. Dia mau berburu. Ya. Ingin ditemani oleh seorang pemburu. Ada rakyatnya suka berburu. Dan si raja selalu mendapat pengajaran bahwa Tuan Raja jangan lupa, Tuhan itu baik. Apapun yang menimpa kita, Tuhan itu baik. Ya. Apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan kasih, pasti yang baik. Nya lah cek raja tehnya baik. Ya, makanya saya jadi raja, jadi anu baik. Yuk kita berburu. Berburu, ya di tengah hutan bertemu binatang buas yang liar galak begitu. Akhirnya si raja curugna kagegel, coplok begitu. Wah, ngadat si raja ya. Si pemburu tidak bisa menjaga. Ya. Tapi tetap si pemburu mengatakan, Tuan Raja jangan lupa Tuhan baik.
Baik-baik kumaha ya curug urang tinggali di gegea. Baik-baik penjara mana mah. Benar begitu. Di penjara lah si pemburu itu yang biasa menemani. Setelah si raja sembuh dari sakit curugnya tuh, dia pun berburu sorangan saya mau sendiri. Dia pergi ke hutan sendiri, bertemu dengan orang-orang primitif, ditewak. Iya sana nu ngaruksak leuweung tewak. Lalu mau dipersembahkan kepada dewa mereka. Ketika mau dipersembahkan ke dewanya, tidak jadi. Karena badannya tidak mulus, eueuh curukan. Sedangkan yang dipersembahkan ke dewa itu harus mulus. Eueuh curukan jelema tinggeus lepaskeun. Percuma sana teu mulus. Si raja muncul orang Islam. Alhamdulillah selamat, tidak jadi dipersembahkan. Dia cepat-cepat pulang ingin menemui pemburu. Ya, pas bertemu, maneh bener sana. Tuhan baik. Baik. Mengapa gitu Tuhan? Saya tadi berburu, ditangkap oleh primitif, mau dipersembahkan ke dewa mereka tidak jadi karena curug abi eueuhan. Begitu. Tapi nanti sana. Kalau Tuhan baik, mengapa kamu dipenjara oleh saya? Ya, kan kamu tidak enak. Si pemburu itu mengatakan, Tuhan, kalau saya tidak dipenjara, saya kan akan pergi berburu dengan Anda. Saya akan tertangkap, nanti saya yang akan dipersembahkan. Karena badan saya utuh, mulus. Sana benar begitu. Ya. Sok, Bapak yang punya kisah. Dulu yang pernah menimpah, tegenah, tapi kita jalani saja. Saya yakin, happy ending yang begitu. Sok, nu gaduh pengalaman. Abi mah seueur, Pak. Ngawitan ti sakola. Hoyong ka dieu teu katampi. Seiring waktu untung abi mah santren. Ya, kapungkur teh daftar sakola teh ka STM Kimia yang sekarang jadi SMK 7 tadi bebas. Teu katampi. Ya. Tidak mau abi teh ka SMA karena kakak-kakak saya ke SMA naon jadi pegawai toko cepet. Pegawai toko mah teu kudu sakola luhur-luhur. Hoyong SMK teu katampi. Ya. Untung nate ka madrasah, lamun bareto abi ka SMK moal tepang jeung bapak ibu di dieu. Keur di pabrik we teh ngaracik obat mah. Terus naonnya? Bapak saya kan seorang sopir. Ya, pernah supir angkot. Abi nu ngenaikan apa? Nu ngenaikan abi. Ngalaman abi ngenaikan. Kalapa ledeng ngelami. Cibiru Cicadas. Ciparai Tegalega gitu. Nah emu ti payun teh urang ngadamel SIM ya supaya tiasa abi ke jadi nyupiran ya karena dulu jadi supir angkotnya lumayan. Dulu mah kan angkotnya ditunggu penumpang apalagi pagi hari. Torojo breg pinuh torojo breg dugi ka jam 7 jam 8. Ngadamel SIM meuni hese kirang artosna. Hari tadi kedah 45.000, abi gaduh 40.000. Untung ku Allah teu dijadikeun, mun jadi harita jadi supir angkot. Igelan we hirup abi. Abi mah tara naon? Tara mengeluh dengan yang saya suka tidak dapat kan bae. Kan bae we jalani saja. Ternyata dapat selebih dari yang diharapkan. Ya, jodoh ingin yang ini di tengah pejalan diputuskan melengak. Dapat yang jauh lebih baik. Rumah begitu. Jadi orang tua pun begitu. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak semua kemauan kita Allah beri. Jika kieu lah Pak. Ari Allah mampu enggak membeli mercy ke bapak ibu? Diberi mercy hiji ewang tuh nu harga 2,3 miliar. Mampu henteu Allah? Mampu lah. Ngan masalahna urang mampu teu ngurus tah. Abi lamun aya nu masihan mercy tah Ustad. Abi hoyong masihan mercy ka Ustad weuteung. Tapi ku Ustad angge ngajar. Entong diical, wayahna urus pajakna nyerpisna. Maung abi.
alim atau amplop abi beak ngurus mercy kan. Ya. Lain teu mampu, tapi bagi saya yang itu tidak baik. Ya. Sok salajengna, berikut ini beberapa ayat Quran dan hadis Nabi SAW yang memerintah ya orang tua untuk mengurus, mendidik dan menjaga anak dengan baik. Yang pertama, surat At-Tahrim ayat 6, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijaroh. Hai orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu. Jadi sebelum keluarga kamu, diri anjeun heula jaga dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Maknanya orang tua wajib menjaga anak-anaknya dari kesesatan dengan pendidikan agama. Ilmu akuntansi bagus, ilmu pertanian, manajemen, ilmu politik, ilmu apa saja bagus. Ngan ilmu-ilmu nu eta mah moal bisa nyalametkeun di akhirat moal tiasa. Tidak akan bisa membebaskan dari adab neraka. Hoyong salamet ya dari adab neraka mah belajar Quran dengan baik, hadis dengan baik, perintahnya laksanakan, larangannya jauhi. Sok belajar akhlak, pembinaan iman yang baik dan konsisten agar mereka tidak terjerumus dalam kehancuran. Ya ini harus konsisten, tong bosan ya. Tanamkan kepada anak-anak kita semuanya, lakukan apa yang Allah perintahkan kepada kamu. Ya, pahit eta bade salat komo subuh ka masjid teh hoream laksanakeun. Ya. Kade pinarakaeun jauhan. Ya. Kalau kamu tahu melakukan itu bahaya, berdosa, bisa masuk neraka, jauhi. Kalau kamu tahu ini bakal memasukkan kamu ke surga, lakukan. Dan terus dampingi sampai biasa. Kedua, nasihat Luqmanul Hakim. Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Ketika Luqman berkata kepada anaknya sambil menasihati, "Haina, jangan engkau persekutukan Allah, sesungguhnya syirik itu benar-benar kezoliman yang besar." Ya. Lamun murang kali urang meser manik-mani. Jang naon eta? Jang hoki, Pak. Ulah laan. Hoki mah ngadoa la haula wala quwata illa billah. Naon eta jiga akar-akaran gelang jimat ite ulah. Halingkeun. Kalau sekedar hiasan oke lah. Lamun pakai jimat jangan. Mau di badan, mau di motor, mau di mobil, mau di rumah, jangan. Ya. Jangan memakai aksesoris yang mengandung kemusyrikan, tahayul, horopat, jangan. Bergantung hanya kepada Allah. Nah, ayat ini mengandung inti pendidikan Islam. Pendidikan dimulai dengan tauhid. Ya. Nah, naon teh? Sok sing ikhlas. Ya, ingatkan terus anak-anak kita supaya ingat akhirat kade, akhirat deketan Allah. Ya. Tapi erti entong sakali dua kali. Ya, kadah teras. Kedua, disampaikan dengan lembut dan penuh kasih sayang. Syirik adalah bahaya terbesar yang harus dijaga dari anak. Sebab kalau sudah dilakukan, diantep ke orang tuanya, sudah besar, wah hese. Seperti memberantas ziarah kubur yang nuka musyrikan, bukan ziarah kubur seperti yang Nabi perintahkan ya, yang dapat mengingatkan akhirat, mengingatkan mati, eta mah bagus. Ima datang ke kuburan ngadon menta. Ya. Lakukan kemusyrikan di sana, puja-puja. Mengapa yang begitu susah diberantas? Karena sudah berurat akar, mendarah daging itu. Terus yang ketiga, wa alal mauludi lahu rizquhuna wa kiswatuhuna bil ma'ruf
La tukallafu nafsun illa wus'aha. Kewajiban para ayah memberi makan pakaian kepada para ibu dari anak-anaknya dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya. Ini banyak ayat yang begini. Jadi kalau seorang ditakdirkan kaya raya, ya, kalau mampu memberikan tempat tinggal yang besar, bagus kepada istri dan anak-anaknya, beli. Ya. Bisa beli rumah di Setra Duta, belilah. Mampu beli rumah di Sumarekon yang VVIP, belilah. Beli, nggak apa-apa. So. Ya. Abi mah mau mobil nuki, abi mah langsung untuk keluarga mah mobil yang bagus, berikan. Tapi di saat si ayah rezekinya sempit, ya, dia akan memberikan sesuai kemampuannya. Tidak ada dalam Quran, dalam hadis, ya, minta sesuai kemauan kamu sok salaki teh penta teu aya. Yang ada itu suami ditakdirkan mampu berikan sesuai kemampuannya. Tapi kalau disempitkan rezekina, berikanlah sesuai dengan kesempitan rezeki itu. Lain teu bisa, lain bukan tidak mau membelikan rumah yang bagus. Bisana masih ngontrak keneh wayahna. Atuh geus incuan ngontrak keneh keun ae da mampuna sakitu. Keun bae. Lain embung beli mobil teu kabeuli. Begitu. Kabelina ngan motor wayah. Begitu. Sok nikmati saja. Terus, pelajaran penting dari ayat ini, nafkah keluarga adalah kewajiban ayah. Bukan berarti istrinya tidak boleh mengeluarkan. Istri mah mengeluarkan, ya sifatnya membantu. Walaupun suami istri ini bercerai, anak itu tetap kewajiban ayah sepenuhnya. Sepenuhnya. Nah, ngan diurang lamun tos cerai, atau arika istri nama tos jelas. Padahal selama masih dalam masa idah kan ini masih tanggung jawab suaminya. Ya. Makannya, pakaiannya, kalau dia hamil sampai biaya melahirkan. Ya. Apalagi anak, tah diurang cerai. Boro-boro ka istrina, ka budakna ge banyak nu cul. Cul, tah nu kitu borokokok tah bapak nu. Nanti anak itu mau diurus oleh ibunya, oleh nenek kakeknya, mau oleh ayahnya. Yang wajib membiayai anak itu mulai dari makan, pakaian, sekolah itu ayahnya. Ya, ibu itu nggak ada kewajiban. Ya, di saat ibu memberikan teh lantaran bapakna teu aleg begitu. Ya. Hari cerai, hari tidak mau. Mau urang geus cerai jeung mana mah mau ngabiaya. Wah, apa itu tidak ada tanggung jawab moral di akhir? Walaupun istrinya tidak menuntut. Karena itu di kita bukan tindakan pidana, bukan perdata. Sok ayah tidak mau membiayai anaknya. Ya, dengan alasan sudah bercerai, dilaporkan ke polisi. Tindakan apa begitu? Pidana, perdata. Ada yang melaporkan kalau itu perdata atau pidana, laporkan Jabi. Laporkan. Di Islam mah durhaka itu. Harus dihukum, nggak boleh, wajib. Budak mani, itu darah daging kamu. Silahkan kamu menikah lagi dengan yang lain. Anak mah wajib. Ya. Paling tidak sampai beres sekolah, bagusnya sampai menikahkan. Begitu, tos nikah, toh. Kedua, harus diberikan dengan cara yang baik dan layak. Ya. Mampu membelikan rumah teh yang bagus, ada halaman nu leutik we, nu kitu mah mental balangsa kan. Ya, mental balangsa. Sok mampu yang bagus, berikan yang bagus. Ketiga, Islam memperhatikan kemampuan, bukan memaksa. Mampuna sakuma, berikan. Keempat, rumah tangga dibangun atas keadilan dan tanggung jawab. Ayat ini menegaskan, mengurus keluarga bukan sekedar pilihan, tapi amanah yang wajib ditunaikan. Ya. Bukan hanya kebutuhan fisik, psikis, juga agamanya.
Namun tetap dalam batas kemampuan yang Allah tetapkan. Hal ini yang selalu harus disadari dan diketahui baik oleh istri maupun anak. Nah, abi nuju mayunan, ya kasus saya. Nah, WA. Tos lami, WA deui, Ustaz kumanya. Salaki abi meni pedit pisan. Saya teh ibu meureun lain pedit, memang mampuna sakitu. Henteu Ustaz seueur artos abi kan ngan hanya sebelah pihak ngadu. Kalau memang ibu butuh, benar-benar butuh. Suami ada tapi tidak diberikan, boleh diambil tanpa sepengetahuan. Ya. Aya hadis nanti. Peryogi tiung, ya tiung geus butut, nya canak. We kanggo meser tiung. Kalau mau naroskeun, kemana duit tah dibelikan tiung. Namanya mamaling aya dalilna tah begitu cek Nabi bawa. Aya Hindun naros ka Rasulullah, suami saya pelit pisan. Boleh saya mengambil hartanya tanpa sepengetahuan? Kata Nabi, ambil dengan cara yang ma'ruf. Jadi maksudnya ambil sesuai kebutuhan. Ya. Tinggal dimasak, susuk geus aplek-aplekan, teu dibere wae ku salaki teu surti-surti, bawa we. Kalau mun naroskeun tah dibalikeun susuk tah. Begitu. Terus keempat, wasbir ala ma asobak. Inna dzalika min azmil umur. Hayna, sabar terhadap apa yang menimpamu. Kaitkan sareng tadi takdir tadi. Salah satu rukun iman teh percaya kepada takdir khairihi wa syarihi. Ya. Jadi baik yang menimpa itu menyenangkan atau tidak menyenangkan, sabar. Tuhan itu baik. Ya. Kamu tertimpa apapun, Tuhan itu baik. Sabar. Ya. Ari sabar teh apa? Bertahan dari yang diharamkan Allah. Contoh tadi, gaduh kahoyong, candi cumponan, digeledug-geledug eta mastaka karena tembok. Cing, ari perbuatan begitu kira-kira halal haram. Candi pangmelikeun HP mah moal dahar, moal nginum-nginum acan. Sapaehna urang. Cing ari nu kitu teh halal haram tinakan kitu. Ras. Sabar sesungguhnya yang demikian itu perkara yang memerlukan keteguhan. Jenis-jenis sabar dalam ayat ini. 1, sabar dalam ketaatan. Kamu tetap rajin sholat, rajin beribadah meskipun sulit. Sok anjeun teh nuju mayunan ulangan, mayunan UMPTN, mayunan seminar, mayunan tetap sholat mah wajib, nggak ada tawar menawar. Sholat mah tetap 5 waktu. Kecuali kalau kamu hese, paling nanti ada rusuh di jamaah. Kalau kamu sapar ada rusuh kosor. Ya, teu jadi teu wajib, teu wajib. Begitu. Wayahna sholat mah. Sholat begitu. Ya. Kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Tahan diri dari yang diharamkan walaupun sedang butuh. Ya. Aduh, beli motor nungguan gaji mah aduh lila. Bari nipu we, ulah. Bari maling we. Bari pinyol we. Tuh, ini ada kasus, Pak. Belum lama, 2 minggu yang lalu. Ya. Seorang ngawa kabi aya keneh, Ustaz pidoana sing sabar ibu. Abi diuji ya oleh salah satu anggota keluarganya terlibat judol jeung pinjol. Utangnya hampir 600 juta rupiah. Sok palamun incu Bapak. Terlilit hutang pinjol dugi ka 600, hampir 600. Bapak bari kumaha? Antep peda, antep aya indung bapana, teu tiasa kitu. Teu tiasa kitu. Ya. Bapak atanepi emangna, ibu bibina, urusan eta mah alo urang. Teu kenging kitu, dia saudara kita. Dia saudara kita. Sok Pak, Bapak punya keponakan atuh. Ya pokoknya mah sedarlah, apalagi anak, keponakan, incu terlibat judol pinjol sampai utangnya 600 juta. Bade diberesan mah.
Bapak sebagai kakek atau sebagai emang, ibu sebagai nenek, salah. Ada uang, tapi uang saya hanya ada 1 M tah. Sebagian mau nggak meresan iya? Anggap tuh, Bu. Kalau tidak ada mah kumaha atau teu aya sadabi mada ibu rumah tangga. Ieu mah lamun aya ada uang 1 miliar. Ya, alo orang terlilit utang. Indung bapana teu sanggupun. Aya ngan ieu sesana misalkan 300 juta deui we, bade ditutup mau aku urang. Ya, ibu, bapak, ujian sehat, sudah sehat, kaya, bahagia, usaha maju, teboga hutang. Tah, nu karieu ujianna. Ya. Sok sampaikan kepada anak-anak kita. Kamu bagus jadi orang sehat, bahagia, uang banyak, usaha maju, hutang, toboga, tabungan, wah dugi kamiliaran. Tah, jangan lupa nanti bakal aya ujian nuki. Nuki. Dan harus dibantu. Ya. Ujian benghar saya sudah menyampaikan di sini. Ujian orang yang sehat, kaya, usaha maju, ujian teh nah nu kitu. Torojo proposal, sirkulir, manawi, abi peryogi, nu kitu. Ya. Lamun orang alim kasumpingan nu kitu, alim kasumpingan proposal, sirkulir manawi alim. Tah lamun alim geus we geringan miskin. Geringan miskin. Insya Allah moal aya nu minta tolong moal aya. Wayahna lamun urang maju pasti loba nu nyungkeun tolong. Risiko beunghar mah kitu. Ya. Sok Bu ajarkeun, abi ge ngawulangkeun ka punana. Yeuh, sok kamu minta yang besar dan banyak kepada Allah. Tapi dengan akad supaya saya bisa membantu orang dengan leluasa. Kamari indung bapana tetiasa nutup ngan sebagian 300 juta ku bibina. Ku bibina berat 300 juta. Walaupun dia seorang pengusaha, aset usahanya ratusan miliar. Tapi dengan ngeluarkeun 300 juta anger. Untung dia punya ibu yang aura ibunya luar biasa. Wayahna, neng wayahna. Tulungan alo maneh tulungan. Demi mamah golosor 300 juta. Ari kitu mah 200 juta untuk sakitnya, pendidikan, imah nutupan pinjol. Ya. Saya tidak aneh orang ini karena wah bagus, nuju diuji wah kuat, habis salut begitu. Wabi digekeun. Tong hariwang, saya yakin bakal ada ganti yang jauh lebih baik. 300 juta belum lama kemarin. Ya. Tapi selain ditutupi utangnya, anak nage kedah disalamatkan. Kedah disalamatkan. Ulah bayar utangna, budakna cul, berulang lagi nanti. Ya, anaknya diobati ke psikiater, ke psikolog terus, didampingi terus. Terus, sabar menghadapi ujian, ada musibah, kesedihan, cobaan hidup, dan lain sebagainya. Hubungan dengan tema, anak harus sabar ketika orang tua tidak mampu memberikan semua kemauanmu dan kebutuhanmu. Boro-boro kemauan, nu anjeun butuh da bapak teu boga tuh. Ya. Hayang laptop teu boga, wayahna we ngarenta. Bisa? Masih bisa. Ya. Beli laptop bukan satu-satunya cara, masih bisa ngarenta, masih bisa pinjam. Masih bisa. Ya. Atau aduh pekan belajarnya harus pakai laptop belajarnya. Ya. Harus, nah eta mah paling ya nambut meureun kalau darurat. Ya. Tapi hindari yang ada ribanya. Ayat ini mengajarkan orang tua harus menanamkan pada anak mental yang kuat, tidak mudah menyerah, tahan menghadapi ujian karena hidup tidak selamanya mudah. So, kumaha ngajarkeun anak ieu? Biosnya imah kamari abi nuju ngawasuh mobil. Nuju ngawasuh. Tarajo jamaah. Sad ngawasuh muhun jadi mempeng nyasi ngamul kieu mobil. Ngobrol. Jamaah abi teh ngangge ieu jaket ojek online. Tumen Pak, anjeunna teh seorang guru
di salah satu sekolah favorit di Kabupaten Bandung, dia juga seorang pemborong. Jutawan. Ya, orang kaya. Citi tumiknya iraha ngojek. Ustaz abi nuju nyamar. Nuju nyamar naon gitu. Diudag-udag oleh calon orang tua murid. Kan itu nuju pendaftaran, ya. Kan sudah ditutup karena ku sistem. Tos ditutup, yang diterima sekian murid. Torojol, ya. Tolonglah anak saya terima tah 20 juta. Cong tah 30 juta Pak. Ayo nanti gitu. Ayo nu pakai orang tua, ayo nu pakai kekuasaan. Nunor Brigjen. Ada yang nopo Brigjen. Ini saya Brigjen anu, tolong keponakan saya terima coba. So kayak hayang duit sabaraha cenah sakola, dugi ka kitu. Ya, cete bapak loba duit mah geus we sakolahkeun ka nu alus atuh. Ini bukan satu-satunya sekolah yang paling baik. Untung anjeunna ge, Pak, budak abi 3. Ku abi ngahajat teu disakolahkeun di dieu bisi pajarkeun. Nepotisme begitu. Ngahajat teu disakolahkeun di dieu. Ngahajat teu di dieu. Ayeuna teh gitu. Geuning sana tahun kamari aya sana disodoran sana 20 15 juta. Mana buktina? Mun aya urang bongkar sakalian. Begitu. Jadi ada orang tua, jadi kipa di urang teh seueur anu budak aduan, kolot guguan. You know? Budak aduan, Pak abi hoyong sakola dinya pokona. Lamun teu sakolanya abi teu sakola, podol, Pak. Mun teu sakolanya abi moal sakola. Digugu ku kolot. Budak borokokok, bapak berekekek. Tah sekolah-sekolah di urang teh pakar itu. Ya. Apa ini hanya satu sekolah itu? Enggak, Pak. Hampir semua sekolah begitu. Mungkin kalau di persentase mungkin hampir 100%. Teka tarima paksa. Paksa. Ya. Kuliah pun sama. Mau jurusan naon wae tidak lepas dari yang begitu. Ya. Jadi banyak yang masuk melalui jalur kekuasaan anu bayar. Pihak sekolah bingung, alah ya jenderal, alah ya menteri, alah. Padahal ku sistemnya tidak dapat. Lamun bade lebat, ubah heula sistemna. Ya. Ongkana ulah ngalanggar, tapi iya begitu. Tanu power wartawan, Pak, pakai wartawan. Terimanya yo begitulah untuk urang sana sakolana di anu-anu kan gitu wartawan. Kalakuan oknum wartawan gitu. Terima, kalau tidak diterima sok ngajar ke naon eta ka budak. Secara tidak langsung tenan naon teu katarima, tenang boga duit, boga kekuasaan. Kan itu emosionalnya tidak baik gitu. Kaos nu eueuh deui sakola nu alus. Apakah dengan sekolah di sana pasti dijamin baik, sukses, centang? Ya, tuh kaceramahkeun jadi abi pelajaran ieu. Ya. Jadi biasakan terima apa adanya. Urang geus usaha atos. Eta atos. Tong dipaksakan dengan cara yang haram. Sugak sogo, dukang dukung, tenang boga bapak, tenang boga anu, boga anu. Ya. Kalau dia benar, betul dia keterima begitu. Tapi jadi teka terima lantaran eta pertahankan. Saya sudah keterima, tiba-tiba di blacklist anu begitu, pertahankan. Aritos teka tampi mah nilainya pun sudah tidak bagus. Tuh, pelajaran penting, sabar ya adalah kunci sukses menghadapi kehidupan. Itu. Sabar itu dugi ka guru abi ngadamel buku. Tapi bahasa Sunda. Judulnya teh Rahasia Sabar. Ustaz Abdullah Said, Rahasia Sabar. Ya. Kedua, orang yang berbuat baik pasti diuji. Sabar termasuk amal yang besar dan sangat mulia, membutuhkan tekad dan kekuatan iman. Ayat kelima, wal yahsaladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khaufu alaihim wal yattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Ayat ini saya pernah bahas tafsirnya di sini. Hendaklah takut kepada Allah. Orang-orang yang seandainya mereka meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah, yang mereka khawatiri terhadap kesejahteraannya. Jadi orang tua pun usahakan setelah meninggal dunia teh budak teh bisa mandiri.
Mandiri. Paling tidak dia bisa berusaha sendiri. Idealnya mah geletuk maut budak teh geus diarimahan. Idealnya begitu. Kalau tidak bisa, paling tidak geletuk maut budak teh bisa dahar ku usahana sendiri. Ulah geletuk urang maut, urang teu ningakeun nanaon, budak teh namprak we. Ya. Sampai di zaman Nabi ada orang yang mau wasiat besar, jangan. Ya, sedikit saja, maksimal sepertiga saja. Bagaimanapun kamu meninggalkan anak-anak dalam keadaan berkecukupan, lebih baik daripada kekurangan. Pelajaran penting ayat ini, orang tua siapkan masa depan anak. Jangan sampai meninggalkan generasi lemah. Kunci utama takwa, sangat berhati-hati agar tidak celaka. Didik anak dengan perkataan baik, jujur, dan adil. Ayat ini mengajarkan pendidikan anak bukan hanya untuk hari ini. Tak iya duh nuabi. Yeuh anjeun ayeuna biasa sasapu, biasa ngepel, kukumah wadah, rajin di bumi teh. Lain jang ayeuna, tapi untuk masa depan kamu. Nutara biasa barang gawe keges nikah ngarumas. Ngarumas. Akhirna pembantu. Can boga budak, gaji salaki can sabaraha geus make pembantu. Budak hiji pembantu tilu coba berapa. Ya. Nah, da teu bisa nu biang biasa gawe. Ya. Abi aya Pak. Ieu sanes jamaah. Suaminya profesor, istrinya dokter spesialis anak. Anaknya 8. Tak satu pun ada pembantu di rumahnya. Diurus sendiri, luar biasa. Ya. Diurus sendiri. Pun bojo seueur teh nya. Neng cenah ka pun bojo, atuh aya nu ngabantos, aya nu gamantos. Nanya batur mah ka abi kitu. Batur mah ternyata karar itu. Batur mah karar itu. Ya. Bisa diurus oleh kita sendiri, mengapa harus oleh orang lain? Ya. Tuh, si Neng putrana Kang Emus dina preman pensiun ketika ibunya barang gawe pak-pik-pak di dapur, si Neng nyoo HP, cek si Kang Emus, Neng, bantuan atuh indung maneh. Bantuan sing bisa, sing biasa ngarah engke geus kawin teh biasa barang gawe kitu. Ah, Neng mah moal digawe kitu sana, moal masak, moal ieu. Naha, Neng mah rek nyewa pembantu. Begitu. Ku bapana dikekeun, yakin engke Neng geus kawin bisa mayar pembantu. Kumaha lamun salaki Neng leuwih bodoh batan bapak. Begitu ngahulang si Neng, heeh cenah. Akhirna milu masak. Masak. Biasakan sasapu beberes, begitu sok beres. Ya, ngarah biasa. Seueur Pak rencangan pun bojo, kapun bojo. Kan pun bojo mah jalmi aya wae di imah gitu maksudnya. Ya. Nah, sana di bumi wae teu bosen. Teu bosen. Pak abi mah sok dikitukeun ku batur nanya da abi mah betah di imah teh. Walaupun pekerjaan itu saja betah, kan eta teh teu gampil, Pak. Jadi istri betah di rumah dengan pekerjaan rutinitas yang biasa. Eueuh gaji, eueuh naon. Kan enggak gampang. Ya. Biasanya kok abi dugikeun deui. Mengapa istri saya begitu? Ti kelas genep SD keneh, istri saya itu ti kelas genep SD sudah ngurus serumah, Pak. Sudah ngurus. Sudah nyuci yang serumah, masak yang serumah. Dan ti kelas genep SD. Matak setelah menikah biasa. Jadi make pembantu teh nah orang mah bisa. Begitu. Kan aya nu budak teh tara masak, tara naheur cai acan. Pas kawin salakina hayang nyinci kopi. Dispenser aliran naheur cai tutung. Naheur cai tutung. Teraskeun. Eta kan nu kagenep ya. Kulukum ra'in wa kulukum an mas'ulun an ra'iyatihi. Ya. Kata Rasul SAW, kamu adalah pemimpin. Dan kamu akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Makna khusus bagi orang tua, hadis ini sangat erat kaitannya dengan pendidikan anak. 1. Ayah bertanggung jawab atas nafkah pendidikan dan agama anak. Ibu bertanggung jawab atas pengasuhan dan pembinaan di rumah. Keduanya akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Pelajaran penting, setiap orang punya peran kepemimpinan termasuk anak. Anak pemimpin, mimpin harta yang diberikan oleh ibu bapaknya.
Amanah tidak boleh disia-siakan. Tanggung jawab bukan hanya di dunia, tapi sampai ke akhirat. Orang tua wajib serius dalam mendidik anak. Ras, tuka 7. Weh. Nabi SAW bersabda, setiap yang lahir dalam keadaan fitrah. Kulu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia itu lahir bersih. Ibu bapaknya tah budak jadi Yahudi, jadi Nasrani, jadi Majusi, maksudnya mah jadi tebenar teh tidak lepas dari peran ibu bapak, baik secara langsung atau tidak langsung. Nu tidak langsung kumaha diculkeun budak. Diculkeun tidak masantren, tidak sekolah agama, privat tidak mau, diajak ngaji tara. Akhirnya budak geng motor, ulin peuting wae, ngablu wae, salat hese, nanaon hese. Ya, peran siapa? Pasti ada orang tua. Anak teh mau ujug-ujug begitu. Ya. So, pelajaran penting, anak lahir dalam keadaan suci dan baik. Orang tua sangat menentukan masa depan anak. Lingkungan memiliki pengaruh besar, terutama lingkungan di rumahnya sendiri. Ya. Pendidikan sejak dini sangat penting. Jadi hadis ini mengajarkan anak bukan jadi sendiri, tapi dibentuk oleh orang tua dan lingkungan. Sehingga tugas orang tua jaga fitrah anak itu agar tetap lurus dalam tauhid dan akhlak yang baik. Kan bersih, ya. Tanuju bersih teh usahakan tiap yang masuk melalui telinga dan melalui matanya yang baik-baik, yang dilihat yang baik, yang didengar yang baik, dilihat yang baik. Ingin baik, yang dilihat dan didengar, yang buruk, ya buruk. Karena orang melakukan sesuatu awalnya melihat. Orang ngomong sesuatu awalnya mendengar. Nggak mungkin yang biasa didengarnya baik, keluar buruk, nggak mungkin. Begitu juga sebaliknya. Terakhir, kata Nabi SAW, tidak ada pemberian orang tua kepada anak yang lebih baik daripada adab yang baik. Diberikan motor bagus, tapi adab yang baik. Ya, ke orang tua baik, ada masalah dihadapi dengan baik. Ya. Pelajaran pentingnya, pendidikan terbaik bukan harta atau pangkat, tapi akhlak yang mulia. Adab adalah pondasi kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat. Orang tua akan diminta pertanggungjawaban atas akhlak anak. Mengapa begitu? Ya. Mengapa begitu? Keempat, anak beradab adalah investasi jangka panjang. Hadis ini mengajarkan warisan terbaik orang tua bukan uang, jabatan, tapi akhlak yang baik. Karena akhlak yang baik akan menjaga anak sepanjang hidupnya, bahkan setelah orang tuanya meninggal dunia. Geletuk orang maut, budak orang benghar punya anu, mau kebagian anaon mau. Di mana kebagian geus maut, apa manfaatnya? Tapi anak baik, anak sholat, anak suka menolong, anak beramal soleh, setiap kesolehan yang dilakukan oleh anak, ibu bapak punya pahala yang sama. Dan eta teh ngajarkeun gitu teh teu gampil, Pak. Ngajarkannya mungkin gampil, tapi bagaimana supaya dia ngeuh nu diajar teh ngeuh nya budak teh perlu kaya, perlu punya sesuatu. Ya. Tapi yang perlu lagi bagaimana supaya dia baik dalam berakidah, dalam beribadah, dalam bermuamalah juga baik. Tos sakitunya. Kirang kulem aduh. Namanya teh ninggal Maroko heula. Maroko sareng Prancis kawon 1-0 tapi duka kita. Teu tiasa mah. Tiasa kita. Ya. Iya, kalau menurut saya perlu. Menurut saya perlu. Karena di parenting lebih spesifik lagi. Begitu. Bagus lah sekarang mah bisa jadi pengajian pun tidak monoton fikih ibadah akidah karena fikih muamalah. Ya, cari orang yang pandai bagaimana nih
mendidik anak supaya berkarakter baik. Tapi eta teh belajar lama mungkin sejam 2 jam, tapi prakteknya ini bertahun-tahun. Ya, jadi penting itu penting. Ya, bagus sekali. Di ilmu parenting ada jurus-jurus, cara-cara yang tidak ditunjukkan langsung oleh Quran. Sebetulnya ada di Quran, tapi takut imah lebih spesifik lagi keterangan. Cara mengujinya anak bagaimana supaya emosionalnya baik. Ya. Karena budak tekaop gaduh kahoyong ngadat, cacan kacombonan di sekolah keneh ngadat itu kan. Ya, awon gitu. Aya nu nangis teh geuning, wah, aduh, kan itu ya. Eta kumaha orang tuana? Kumaha orang tuana? Ya. Tosenya sakitu nu tiasa kapiatur, mangga Pak Haji atuh. Siji maning ah. Ya. 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 Nah, enggak semua ya setahu saya. Harus dipelajari dulu. Apakah semua hipnotis itu mengandung unsur syirik atau tidak? Kalau semua mengandung unsur syirik sudah bisa dipastikan etama haram hukumnya. Ya. Tapi ada hipnotis tertentu yang justru baik, tidak mengandung unsur syirik. Nah, ini yang harus kita tahu. Setahu saya ada hipnotis yang tidak mengandung unsur syirik. Seperti bagaimana polisi menghipnotis seseorang agar jujur tentang kelakuan. Ada ilmunya. Ya, hipnotis dengan cara tertentu. Nah, banyak orang mempelajari hipnotis bukan untuk kebaikan, tapi dipakai nipu. Ya, pakai nipu. Nah, itu haram. Ya, yang mengandung unsur syirik jelas haram. Tapi kita jangan dulu berkesimpulan semua hipnotis mengandung unsur syirik, jangan dulu. Ya. Itu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan putra-putra orang sing saroleh sadayana ya. Akidahnya lurus, ibadah laras, muamalahnya juga bisa diliris dengan baik. Aku qouli hada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.